Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Nurul Haliza Desitasari. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN untuk kelas 10 SMA. Materi kali ini yaitu tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945. Bicara mengenai lembaga-lembaga negara, tentunya yang ada dalam pikiran kita yaitu pasti DPR, MPR, Presiden, DPD, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, dalam video ini materi akan disajikan melalui video pembelajaran animasi. Simak baik-baik ya materi yang akan disampaikan ini. Selamat menonton! Kompetensi dasar dalam materi ini adalah menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu peserta didik dapat membangun nilai-nilai dan tanggung jawab atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 dan mengidentifikasi lembaga-lembaga negara RI menurut UUD 1945. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Tahukah kalian gambar apakah itu? Gambar tersebut adalah gambar gedung DPR. Merupakan tempat para wakil rakyat yang sering kita sebut anggota DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu lembaga negara yang hak dan kewajibannya diatur dalam UUD tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat bertugas mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan atau dengan kata lain, menjadi wakil rakyat dalam mengawasi pemerintahan untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Walaupun demikian, pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Berikut ini adalah lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 yang ada di Indonesia. Dari beberapa lembaga-lembaga negara tersebut dapat dilihat melalui skema lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai berikut. DPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, dan hanya memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD tahun 1945. Anggota DPR dipilih melalui pemilu. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak anggota DPR meliputi mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas. DPD, Dewan Perwakilan Daerah. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya. DPD mempunyai hak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Kewenangan Presiden dan Wakil Presiden diantaranya membuat undang-undang bersama DPR, menetapkan peraturan pemerintah, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, menyatakan perang, membuat perdamaian, dan membuat perjanjian dengan negara lain. Ini merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. MA memiliki kekuasaan kehakiman, yaitu untuk penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap UUD 1945,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai, dan memutus hasil perselisihan tentang pemilu. Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. KY memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD menurut UUD tahun 1945. Nah, itulah video penjelasan mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 yang ada di negara Republik Indonesia. Setelah kalian mempelajari materi tentang kewenangan lembaga-lembaga negara, tentu saja kalian semakin meyakini betapa pentingnya keberadaan lembaga negara dalam sistem politik dan kehidupan bernegara. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan dapat meningkatkan pengetahuan.